Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Putri dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan materi penyebab konflik dalam rumah tangga. Sebelum itu, perkenalkan nama anggota kelompok saya. Yang pertama, Niken Ayuni Lestari, kemudian saya Via Maulana Putri, dan Ladina Ani Naim. Yang pertama, penyebab konflik dalam rumah tangga. Keluarga merupakan salah satu unit sosial yang mana hubungan antar anggotanya terdapat saling ketergantungan yang tinggi. Oleh karena itu, konflik dalam rumah tangga merupakan suatu keniscayaan konflik di dalam keluarga dapat terjadi karena adanya perilaku oposisi atau ketidaksetujuan antar anggota keluarga. Konflik dalam keluarga berturut-turut adalah konflik saudara, konflik orang tua anak, dan konflik pasangan. Walaupun demikian, jenis konflik yang lain pun juga dapat muncul. Misalnya antara menantu dan mertua, dengan saudara ipar, dengan paman, dengan bibi, atau bahkan dengan sesama ipar atau sesama menantu. Sebelum memiliki anak atau momongan, konflik dalam rumah tangga yang disebabkan oleh masalah belum dikaruniai momongan seringkali berasal dari berbagai faktor emosional dan sosial. Salah satu penyebab utama adalah tekanan psikologis yang dialami pasangan, seperti kecemasan, frustrasi, dan rasa tidak berdaya yang dapat memicu pertikaian. Berikut adalah beberapa penyebab konflik tersebut, yakni yang pertama, stigma sosial. Dalam beberapa budaya, belum memiliki anak dapat dianggap sebagai aib atau kegagalan. Ada pula tekanan dari keluarga, teman, atau masyarakat juga dapat memperburuk situasi dan menambah beban emosional pada pasangan. Beban emosional. Infertilitas dapat menjadi penyebab utama bagi pasangan yang belum memiliki anak. Hal ini membutuhkan pemeriksaan dan perawatan medis, sehingga pasangan yang mengalami infertilitas dapat mengalami beban emosional yang besar. Yang kedua, rasa bersalah dan menyalahkan diri. Ketidakmampuan untuk memiliki anak seringkali membawa rasa bersalah atau menyalahkan diri sendiri. Seringkali salah satu pihak, terutama istri, disalahkan jika pasangan tidak kunjung memiliki anak. Sehingga istri yang merasa tidak sempurna karena tidak memiliki anak dan menganggap dirinya tidak bisa memberikan keturunan bagi keluarga besarnya, menyebabkan perasaan rendah diri dan ketidakpuasan dalam hubungan. Anak nakal dan memberontak. Konflik dalam rumah tangga yang disebabkan oleh permasalahan anak nakal dan memberontak dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Berikut adalah beberapa penyebab utama yang sering ditemui, yakni kurangnya komunikasi. Salah satu penyebab utama konflik dalam rumah tangga adalah kurangnya komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak. Ketika orang tua tidak mendengarkan atau memahami perasaan dan kebutuhan anak merasa diabaikan dan mulai memberontak. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Next. Kemudian campur tangan orang tua dan mertua. Konflik dalam rumah tangga Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu perbedaan harapan. Orang tua seringkali memiliki harapan tertentu terhadap perilaku dan prestasi anak. Jika anak merasa bahwa harapan tersebut terlalu tinggi atau tidak realistis, mereka mungkin merasa tertekan dan bereaksi dengan cara yang negatif, seperti berperilaku nakal. Kemudian, masalah emosional atau mental. Anak-anak yang mengalami masalah emosional atau mental, seperti kecemasan atau depresi, mungkin menunjukkan perilaku nakal sebagai bentuk pelampiasan. Orang tua yang tidak memahami kondisi ini dapat merasa frustasi dan tidak tahu bagaimana cara menanganinya. Kemudian, campur tangan orang tua dan mertua.
Konflik dalam rumah tangga seringkali dipicu sebagai faktor dan salah satu penyebabnya yang umum adalah campur tangan orang tua dan mertua, seperti perbedaan nilai dan pasangan. Setiap orang tua dan mertua memiliki latar belakang dan pandangan hidup yang berbeda. Ketika mereka mencoba untuk mengintervensi keputusan yang diambil oleh pasangan suami istri, perbedaan ini dapat menyebabkan ketegangan. Misalnya, jika orang tua memiliki cara tertentu dalam mendidik anak, sementara pasangan memiliki pendekatan yang berbeda. Hal ini bisa menimbulkan konflik. Kemudian, kekhawatiran dan perlindungan. Seringkali orang tua atau mertua bertindak karena kekhawatiran terhadap kesejahteraan anak mereka. Namun, cara mereka mengekspresikan kekhawatiran tersebut bisa dianggap sebagai campur tangan yang dapat menimbulkan konflik. Kemudian, persepsi ketidakmampuan. Campur tangan orang tua atau mertua dapat menciptakan persepsi bahwa pasangan suami istri tidak mampu mengelola rumah tangga mereka sendiri. Hal ini dapat menimbulkan rasa tidak percaya diri dan frustasi yang pada gilirannya memicu konflik antara pasangan. Baik, selanjutnya masalah ekonomi. Konflik dalam rumah tangga seringkali dipicu oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah permasalahan ekonomi, yaitu seperti perbedaan pandangan tentang pengelolaan keuangan. Setiap individu mungkin memiliki cara pandang dan kebiasaan yang berbeda dalam mengelola uang. Ketika satu pasangan lebih boros, sementara yang lain lebih hemat, perbedaan ini dapat menimbulkan ketegangan dan konflik. Selanjutnya, perubahan dalam kondisi ekonomi. Perubahan mendadak dalam keadaan ekonomi seperti krisis ekonomi atau kehilangan pekerjaan dapat menciptakan ketidakpastian yang memicu ketegangan dalam hubungan. Selanjutnya ada kurangnya komunikasi, masalah ekonomi yang seringkali sulit untuk dibicarakan, ketidakmampuan untuk berkomunikasi secara terbuka tentang masalah keuangan dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik yang berkepanjangan. Lalu tekanan sosial. Dalam beberapa budaya ada ekspektasi sosial tertentu mengenai status ekonomi dan gaya hidup. Ketika pasangan merasa tidak mampu memenuhi ekspektasi ini, mereka mungkin merasa malu atau tertekan yang dapat memicu konflik. Selanjutnya, perselisihan suami istri. Konflik dalam rumah tangga antara suami dan istri dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Berikut adalah beberapa penyebab umum yang sering terjadi. Komunikasi yang buruk. Salah satu penyebab utama konflik adalah kurangnya komunikasi yang efektif. Ketidakmampuan untuk mengungkapkan perasaan, harapan, dan kebutuhan dapat menyebabkan kesalahpahaman dan ketegangan. Selanjutnya, perbedaan nilai dan keyakinan. Suami dan istri mungkin memiliki latar belakang, nilai, dan keyakinan yang berbeda. Perbedaan ini dapat menciptakan ketegangan, terutama dalam hal pengasuhan anak, keuangan, atau keputusan penting lainnya. Kemudian ada stres dan tuntutan eksternal. Tuntutan dari pekerjaan, keuangan, atau masalah keluarga lainnya dapat menyebabkan stres yang berdampak pada hubungan. Ketika pasangan merasa tertekan, mereka mungkin lebih tersulut emosi dan terlibat dalam konflik. Next. Solusi. Berikut beberapa solusi untuk mengatasi penyebab konflik dalam rumah tangga. Yang pertama, komunikasi yang baik. Dengarkan pasangan, luangkan waktu untuk mendengarkan perasaan dan pendapat pasangan tanpa menginterupsi. Ekspresikan perasaan, ungkapkan perasaan dan kebutuhan Anda secara jujur dan terbuka. Yang kedua, mengelola stres.
Ciptakan waktu berkualitas, luangkan waktu bersama untuk kegiatan yang menyenangkan dan mengurangi stres. Praktekkan relaksasi. Gunakan teknik relaksasi seperti mediasi atau olahraga untuk mengelola emosi. Yang ketiga, penyelesaian konflik yang konstruktif. Fokus pada masalah, bukan pribadi. Diskusikan masalah secara objektif tanpa menyerang karakter pasangan. Cari solusi bersama, ajak pasangan untuk mencari solusi yang menguntungkan kedua pihak. Yang keempat, kompromi. Bersedia mengalah. Terkadang mengalah dalam hal-hal kecil bisa membantu menjaga keharmonisan. Temukan titik tengah, carilah solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Yang kelima, membangun kepercayaan. Jaga konsistensi, tunjukkan komitmen dan kejujuran dalam tindakan sehari-hari. Hindari kebohongan kecil, kebohongan dapat merusak kepercayaan, jadi penting untuk jujur. Yang keenam, menyelesaikan masalah secara proaktif. Identifikasi masalah sejak dini, jangan biarkan masalah kecil berkembang menjadi konflik besar. Buat rencana bersama, diskusikan, dan buat rencana untuk mengatasi masalah yang ada. Yang ketujuh, menggunakan bantuan profesional. Konseling pernikahan. Jika konflik terus berlanjut, pertimbangan untuk mencari bantuan dari konselor atau terapis. Dukungan keluarga dan teman. Terkadang mendapatkan perspektif dari orang lain bisa membantu. Yang kedelapan, ada pendidikan dan pengembangan diri. Pelajari keterampilan komunikasi, investasikan waktu untuk belajar cara berkomunikasi yang lebih efektif. Ikuti seminar atau workshop, tingkatkan pemahaman tentang hubungan melalui pendidikan. Terima kasih.